Halo, saya Diana, dosen Magister Manajemen Universitas Esa Unggul. Ini adalah mata kuliah perilaku konsumen dan riset pemasaran. Pada pertemuan pertama di perkuliahan perilaku konsumen, kita akan berkenalan apa itu perilaku konsumen, terutama kaitannya dengan perannya di dalam penyusunan marketing strategi. Mengapa perilaku konsumen merupakan suatu komponen penting yang dibutuhkan dalam penyusunan strategi pemasaran? Kita perlu berangkat dari framework peran konsumen behavior atau perilaku konsumen di dalam proses penyusunan strategi pemasaran. Untuk bisa memformulasikan suatu marketing program yang tepat, di mana dioperasionalisasikan dalam 4P, maka pemasar perlu untuk mengidentifikasi peluang-peluang apa yang ada di pasar dengan tepat. Bagaimana mengidentifikasi peluang dengan tepat? Yaitu melihat kondisi eksternalnya, terutama melihat perubahan-perubahan kebutuhan, perubahan perilaku, perubahan keinginan apa yang dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Serta juga harus melihat seberapa competition atau kompetitor yang ada sudah memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut, karena kita ingin menyiapkan suatu produk atau service yang unik, yang berbeda dari yang sudah dibelikan oleh kompetitor yang ada saat ini. Kemudian kita perlu merumuskan siapa yang target pasar kita yang tepat. Kemudian juga merumuskan bagaimana fitur produknya, bagaimana benefitnya, di mana kita menjualnya, bagaimana kita menyusun strategi komunikasinya, berapa willingness to pay, dan lain-lain. Semua hal itu dibutuhkan insight atau pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku konsumen kita. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Perilaku konsumen merupakan suatu studi tentang bagaimana individual, kelompok, organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan mendispose produk, jasa, ide, atau pengalaman yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Di dalam mata kuliah ini, kita menggunakan definisi dari Schiffman. Schiffman menekankan kepada consumer buying behavior. Kenapa? Karena ini mengacu kepada final consumer. Final consumer itu maksudnya adalah individual atau household yang menggunakan produk dan jasa untuk dirinya sendiri, untuk dikonsumsi. Jadi bukan untuk sebagai raw material yang akan dijual lagi atau sebagai properties organisasi gitu ya. Nah, di dalam Schiffman menerjemahkan perilaku konsumen itu adalah bagaimana konsumer merespon marketing effort yang diberikan oleh company. Jadi pada dasarnya kita bisa melihat dari perspektif marketing, consumer behavior itu dilihat seperti black box gitu ya, yang melihat kaitannya kenapa buyers itu memiliki respon yang berbeda terhadap suatu marketing stimuli atau stimuli yang lain ya. Stimuli itu bisa berupa karena ada perubahan ekonomi, perubahan teknologi, perubahan politik, perubahan culture, atau stimuli dari pemasar karena tadi ya 4P, maka buyers itu akan memiliki suatu pilihan produk yang berbeda, pilihan merek yang berbeda, pilihan tempat pembelian, pemilihan kapan membeli, berapa yang akan dibeli. Hal ini dipengaruhi oleh perilaku konsumen yang akan kita buka black box-nya. Misalkan adalah ini menggambarkan ada dua karakter yang berbeda gitu ya, tentang bagaimana para ini ya konsumer laki-laki untuk memilih parfum. Nah, mengapa ada yang memilih yang sangat macho, ada yang memilih sangat elegan? Hal apa yang mempengaruhi perilaku konsumen yang berbeda di antara dua karakter cowok ini? Consumer behavior pada dasarnya dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah internal faktor, yaitu karena personality yang berbeda, lifestyle yang berbeda, demografik khususnya adalah usia,
life cycle itu kaitannya adalah keluarga ya, apakah dia ada di stage yang first jobber atau keluarga muda, atau dia sudah ada di stage yang mature gitu ya. Perilaku konsumen yang berbeda tadi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal ya, siapa reference group kita, di mana kita kelompok asosiasi kita, pengaruh dari keluarga, pengaruh dari culture, dan pengaruh dari economical. Juga perilaku konsumen dipengaruhi oleh experience atau pengalaman yang berbeda ya, consumer knowledge-nya yang berbeda, attitude terhadap suatu produk, perception, dan involvement. Hal-hal ini nanti akan kita bahas secara detail selama 7 kali mata kuliah kita ya. Nanti kita akan berbicara tentang internal faktor, yaitu psychological faktor ya, motivation, kemudian personality. Next kita juga akan melihat perception, kita akan melihat attitude, kita akan melihat consumer learning di dalam ini ya, affection dan cognition. Kita juga akan melihat perilaku konsumen yang dipengaruhi karena pilihan keluarga, karena sosialisasi dari keluarga, dan dari culture. Juga kita akan melihat impact dari marketing stimuli, khususnya adalah komunikasi, karena komunikasi itu yang punya direct impact untuk mempengaruhi perilaku dari konsumen ya, sehingga konsumen memiliki respon yang berbeda-beda tadi ya. Kita juga akan mempelajari bagaimana proses pengambilan keputusan konsumen untuk menentukan suatu merek, suatu produk, suatu tempat pembelian, dan lain-lain. Oke, pada video kedua kita akan bicara tentang bagaimana karakteristik dan bagaimana approach dalam studi perilaku konsumen.